Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi buat anak-anakku semua. Alhamdulillah, hari ini berjumpa lagi dengan saya Ahmad Darmawan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia Generasi Smart School berkarakter cerdas. Ya, baiklah. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dalam materi menulis teks editorial. Tapi sebelumnya saya ucapkan salam hormat saya buat teman-teman guru pendamping sekolah. Ya, mudah-mudahan hari ini kita bisa melakukan proses pembelajaran dengan baik sehingga bisa bermanfaat buat anak-anak kita semua. Ya, anak-anakku sekalian, tentu saja ketika kita membahas tentang teks editorial, beberapa pekan lalu kita sudah mempelajarinya. Ini selalu kita ingin ingatkan bahwa dalam proses pembelajaran itu ada target yang mesti kita selesaikan. Ya, ini harus kita ulang supaya anak-anakku sekalian mampu memahami tentang apa sih tujuan belajarnya kita hari ini. Ya, di materi kita kali ini tentang menulis teks editorial, maka di situ muncul tujuan pembelajaran. Kita mampu menulis teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Ya, sekali lagi bahwa di proses pembelajaran kita untuk bahasa Indonesia kali ini ada keterampilan yang ingin kita capai nih, yakni keterampilan menulis. Ya, dalam proses menulis harus kita ingat kembali bahwa dalam materi ini ada wilayah yang mesti kita tekan kepada anak-anak adalah tentang struktur dan kebahasaan. Ya. Sebagai pemantik nih, kita ingat beberapa pekan itu selalu muncul pertanyaan tentang teks editorial. Kita lihat sebagai pemantik kita di pertemuan kali ini. Ya, misalnya nih, masih ingat pertanyaan dari temannya tentang apa sih perbedaan teks editorial dengan artikel dan opini pada umumnya. Ya, ini menarik untuk kita ulas di bagian awal. Di situ penjelasannya gimana? Artikel adalah teks yang ditulis berdasarkan fakta dengan topik yang disesuaikan dengan kebutuhan pembaca. Ya, sementara untuk editorial adalah teks yang memiliki topik yang sedang hangat diperbincangkan dan ditulis sebagai pandangan redaksi sebuah media. Ya, kemudian opini adalah teks yang berisi pendapat mengenai suatu hal, peristiwa, atau situasi yang dimana penulisnya jelas. Ya, kalau kita lihat dari beberapa pernyataan-pernyataan ini bisa kita pahami bahwa ternyata di bagian-bagian sistematik yang mesti kita pahami nih tentang perbedaan antara teks editorial, artikel, dan opini. Ya, ada hal juga yang menarik yang menjadi pandangan kita untuk wilayah ini adalah bahwa tentang penulis. Ya, di situ dibahasakan editorial itu merupakan tulisan redaktur atau pandangan redaksi. Jadi dia yang bertanggung jawab ya
untuk persoalan penulisan, ya kalau di opini namanya jelas, penulisnya jelas, siapa orangnya yang harus mempertanggungjawabkan teks itu. Ya, saya kira ini jadi pertanyaan pemantik yang beberapa pekan lalu dipertanyakan oleh teman-temannya. Oke, ada juga anak-anakku sekalian yang tanyakan tentang ini nih. Apa sih gunanya belajar teks editorial bagi pelajar? Ya, oke. Sekali lagi, di bahasa Indonesia itu ada beberapa aspek keterampilan yang harus kita target. Ya, salah satunya adalah keterampilan menulis. Ya, ada lagi yang lain, yakni bagaimana kemudian kita mampu menganalisis ya teks. Nah, di keterampilan ini sehingga dibahasakan gini. Kalau ditanyakan tentang gunanya belajar teks editorial bagi pelajar, maka hal yang mesti kita pahami untuk melatih kemampuan kita memberikan ide, gagasan, dan pemikiran dalam memandang isu-isu. Ya, supaya kita membiasakan diri dalam proses memandang, melihat sesuatu ya, isu-isu tertentu supaya kita cepat nih menganalisisnya. Ya, oke, ada juga yang mempertanyakan tentang, apakah struktur dari teks editorial bisa disusun secara acak? Kira-kira gimana itu? Ya, ini jawabannya ya. Nah, selalu kita ingat bahwa sebuah tulisan dapat dikatakan baik jika penyajiannya sistematik dan terstruktur. Ya, berarti kalau ditanyakan tentang apakah bisa diacak, ya sebaiknya tidak. Kenapa? Karena untuk membedakan jenis teks yang lain, itu juga kita perhatikan adalah tentang struktur yang dibangun dalam satu wacana itu. Jadi kita bisa mengetahui jenis wacananya biasa dengan memperhatikan struktur yang terbangun dalam wacana itu. Oke, saya kira itu sebagai penanya pemantik ya, pertanyaan pemantik buat anak-anakku sekalian, flashback, mengingat kembali tentang beberapa materi kita pekan lalu. Ya, untuk kali ini kita masuk di wilayahnya menulis anak-anakku sekalian. Ya. Tapi untuk pertemuan kali ini harus mengingat kembali lagi tentang apa sih yang dimaksud dengan teks editorial. Ya, jelas ya. Sebagai dasar, pondasi kita, langkah awal kita untuk bisa menulis, paling tidak kita harus paham nih tentang apa pengertian dari teks editorial. Ya, kalau anak-anakku semua situ baca di layar masing-masing, di situ dibahasakan bahwa teks editorial itu adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran dan merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita aktual atau yang menjadi sorotan, fenomenal, dan kontroversial, menimbulkan perbedaan pendapat. Ya, saya kira anak-anakku semua bisa paham ya tentang pengertian dari teks editorial. Berarti sebentar nih kalau kita mau melakukan proses menulis, maka hal yang mesti jadi pandangan kita yang harus kita perhatikan adalah bahwa dia merupakan pandangan kita terhadap sebuah peristiwa atau berita yang aktual, yang fenomenal, dan kontroversial. Ya, itu yang jadi nanti garis bawah yang harus kita perhatikan dalam proses penulisan. Ya, oke. Sekarang anak-anakku sekalian, sebelum kita melakukan proses penulisan, menulis teks editorial itu, ingat ya bahwa ada dua hal yang mesti kita perhatikan. Ya, ini kita sudah bahas di beberapa pertemuan sebelumnya. Yang pertama adalah bahwa di teks editorial itu kita wajib memperhatikan struktur, dan yang kedua kita wajib memperhatikan kebahasaannya. Oke. Jadi ingat ya, kalau kita mau menulis teks editorial, selalu yang pertama mengingat tentang strukturnya, yang kedua mengingat tentang kebahasaan yang digunakan dalam teks editorial. Ya, pasti pertanyaannya, Pak, saya lupa ingat nih tentang struktur dari teks editorial. Oke, kalau gitu kita ingat kembali, flashback kembali tentang itu. Di struktur teks editorial anak-anakku sekalian, ingat ya bahwa ada
tesis. Yang kedua, ada argumen. Dan yang ketiga, ada penegasan ulang. Jadi kalau kita bicara struktur berarti hal-hal yang mesti kita lewati, yang mesti kita gunakan ya, dalam proses penulisan teks editorial. Ada 3 proses yang mesti kita lewati. 1 ada tesisnya, kedua ada argumennya, yang ketiga ada penegasan ulang. Oke, pertanyaannya lagi pasti muncul, Pak, saya mau nginget nih tentang tesis, yang mana tuh yang dimaksud dengan tesis? Oke, kita kembali bahas lagi tentang tesis. Nah, kalau kita lihat anak-anakku sekalian di situ penjelasannya, tesis pengenalan isu merupakan bagian pendahuluan, fungsinya untuk mengenalkan permasalahan yang akan dibahas yang bersifat aktual, fenomenal, dan kontroversial. Oke, bisa dipahami ya anak-anakku sekalian? Jadi di situ di bagian awal kalau kita mau nulis teks editorial atau melihat teks editorial, maka pasti di bagian awal dari paragraf yang dia bangun adalah tentang bagaimana mengenalkan permasalahan. Ya. Tapi ingat, permasalahan yang kita nanti garap adalah permasalahan yang tentu saja bersifat aktual, fenomenal, dan kontroversial. Kalau bahasa kerennya sekarang ya yang viral gitu ya. Oke. Kemudian di struktur yang kedua anak-anakku sekalian, kita bahas tentang argumen. Ya, coba diperhatikan penjelasannya. Argumen atau penyampaian pendapat merupakan pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu. Ya, berarti isi tanggapan ya terhadap isu, terhadap di bagian awal yang tadi. Ya, setelah muncul tesis, ya, muncul yang kedua, argumen itu untuk membahas tentang tesis-tesis yang muncul. Ya, kelanjutan dari proses pembahasan tesis. Ya, tentu saja karena dia dibahasakan argumen, berarti intinya adalah ada beberapa pendapat yang mesti kita tuliskan dalam proses penulisan itu. Ya, pendapatnya redaksi. Nah, tadi kalau ditanyakan sekaitan dengan di bagian awal bahwa dia dibahasakan penulisnya adalah redaktur, ya, itu berdasarkan hasil dari, ada istilahnya kalau di media adalah rapat redaksi. Jadi tanggapan-tanggapan redaksi nih yang akan kita masukkan dalam menggarap di bagian tesis. Oke, lanjut di strukturnya anak-anakku sekalian. Di bagian ketiga adalah penegasan ulang. Nah, di situ penjelasannya. Penegasan ulang itu berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Di dalamnya juga terdapat harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Ya, jadi di sini di bagian akhir, bagian 3, biasanya kita lebih familiar dengan istilah kesimpulan. Tapi di wilayah kesimpulan itu diharapkan ada saran dan rekomendasi ya terkait dari isu tersebut. Ya, bisa ya anak-anakku sekalian masih ingat, masih bisa memahami tentang struktur teks editorial. Sekali lagi, kalau kita bicara struktur sekaitan dengan pertanyaan temannya, berarti ini harus berurut ini. Tidak boleh kita acak strukturnya. Tidak boleh penegasan ulang dulu, kemudian tesis, kemudian argumen. Ataukah kita mulai dari argumen dulu, kemudian tesis, kemudian penegasan ulang. Itu tidak boleh. Sekali lagi, dia mesti terstruktur supaya dia menjadi tulisan yang baik dan benar. Oke, bisa ya? Jadi ingat ada 3 struktur teks editorial. Oke, kita lanjut. Nah, di bagian kedua tadi yang mesti kita pahami adalah tentang kebahasaan. Jadi ketika kita mau menulis teks editorial, maka yang harus kita pahami yang kedua adalah tentang kebahasaan yang digunakan dalam proses penulisan teks editorial. Masih ingat ya beberapa poin-poin tentang kebahasaan teks editorial? Ya, kita ingatkan kembali ya.
sama-sama belajar. Yang pertama, untuk wilayah kebahasaan teks editorial, yang muncul pertama itu adalah kalimat retoris. Ini mesti dipahami nih. Ya. Yang kedua adalah kita sebagai penulis itu sebaiknya menggunakan kata-kata populer. Oke. Yang ketiga, setiap kita menggunakan kata ganti penunjuk dalam proses penulisan teks editorial. Ya. Lanjut, kita harus menggunakan konjungsi kausalitas. Jadi ada 4 yang mesti kita perhatikan dalam proses penulisan kebahasaan teks editorial. Ya, ingat ya. Yang pertama adalah kalimat retoris, yang kemudian kedua kata-kata populer, yang ketiga kita menggunakan kata ganti penunjuk, yang keempat kita gunakan konjungsi kausalitas. Oke. Pasti pertanyaannya muncul lagi nih. Saya mau mengingat kembali tentang kalimat retoris, terus kata-kata populer itu apa, kata ganti penunjuk itu gimana, konjungsi kausalitas itu gimana. Oke, kita jelaskan lagi satu-satu. Saya mulai dari yang mana nih? Oke, penggunaan bahasa pada teks editorial dengan menggunakan kata-kata populer. Ya. Kenapa kita menggunakan kata-kata populer, anak-anak sekalian, adalah untuk memudahkan pembaca memahami teks editorial yang kita tulis. Ya, selain itu juga penggunaan kata-kata populer ditujukan agar pembaca lebih rileks walaupun sedang membaca masalah yang serius. Jadi kita ingin berharap bahwa tulisan kita itu kemudian mampu dipahami dengan baik dengan menggunakan kata-kata populer yang gampang dicerna oleh pembacanya, ya, sehingga mereka rileks dalam membaca hal-hal yang serius. Misal nih, ada kalimat gini, masyarakat menjadi terkaget-kaget karena kenaikan harga tanpa didahului sosialisasi. Jadi kalimat ini nyamanlah untuk dipahami oleh pembaca. Ada kata terkaget-kaget, ada kata sosialisasi mungkin, jadi kita menggunakan beberapa kata-kata yang populer, yang mudah dicerna dan dipahami oleh pembaca. Oke, kemudian di bagian awal tadi kita bahasakan bahwa di kebahasaan itu yang mesti kita perhatikan adalah bahwa teks editorial yang kita bangun, dia harus menggunakan kalimat retoris. Ya, kalau di situ penjelasannya anak-anakku sekalian, kalimat retoris itu adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawabannya. Ya, pasti pertanyaan, ada ya pertanyaan yang tidak perlu terjawab. Ya, bukan di situ maksudnya tidak perlu terjawab. Pertanyaan di situ dimaksudkan agar pembaca, orang-orang yang membaca teks yang kita bangun, yang kita susun, itu bisa tergugah untuk berbuat sesuatu. Ya, misal nih, anak-anakku sekalian situ baca, lantas sudah memadaikah penurunan angka kemiskinan sekitar 1% itu? Ya, jadi kalau dia adalah sebuah bentuk pertanyaan, tapi tidak perlu dijawab, nanti masing-masing pembaca yang kemudian mencoba menganalisis maksud dari teks yang terbangun. Atau misalnya pertanyaan yang lain, retoris lain bisa nanti dibantu sama Bapak Ibu guru di sekolah. Misalnya tiba-tiba muncul pertanyaan gini, apakah benar kenaikan BBM itu tidak diketahui oleh pemerintah sebelumnya? Ya, itu juga pertanyaan yang tidak perlu terjawab. Nanti sama-sama si pembaca nanti kita undang, kita inginkan berharap bahwa mereka bisa menganalisis kalimat-kalimat yang kita bangun. Oke. Yang ketiga, tadi dibahasakan bahwa dia mesti menggunakan kata pengganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Ya,
Anak-anakku bisa lihat itu contohnya. Sungguh kenaikan harga itu merupakan kado yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Ya, perhatikan kalimatnya ya. Ya, sehingga pengganti penunjuk itu sekali lagi bahwa dia merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Oke, kita lanjut ke bagian 4. Bahwa dalam proses penulisan teks editorial itu kita menggunakan konjungsi kausalitas. Yang mana itu konjungsi kausalitas? Yakni ada sebab, karena, oleh karena itu, dan lain-lain. Ya, kita bisa lihat anak-anak sekalian di contohnya. Ya, mudah-mudahan terbaca ya. Oke. Di contohnya itu, oleh karena itu, pencapaian kali ini harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk lebih menggenjot program pengikisan kemiskinan. Ya, ingat ya, kita menggunakan konjungsi kausalitas. Oke, lanjut. Ya, sebelum kita masuk di contoh, ya, sekali lagi bahwa anak-anakku ingat kembali apa yang telah kita lewati beberapa pekan ini. Sebelum kita melakukan proses penulisan, hal yang mesti kita pahami adalah yang pertama tentang pengertian dari teks editorial itu sendiri. Ya, kira-kira apa perbedaannya dengan teks yang lain. Kemudian anak-anakku semua harus paham dengan strukturnya. Ya, kemudian harus paham dengan kebahasaan yang kita gunakan. Ya, oke, kita coba ya. Kita coba membahas tentang struktur wilayah dari teks editorial. Ya, di situ dibahasakan di bagian awal. Kita ingat ya bahwa di bagian awal ketika kita ingin menulis teks editorial, maka yang muncul adalah tesis. Oke, coba lihat kalimatnya. Kesehatan menjadi hal yang sangat penting untuk setiap orang. Oleh karenanya, diperlukan gaya hidup yang baik agar kesehatan tetap terjaga sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit. Saat ini, penanganan terhadap penyakit menular pun belum sepenuhnya berhasil. Selain itu, penyakit yang tidak menular juga memiliki persoalan yang sama. Beberapa orang yang terkena penyakit tidak menular bahkan mengalami peningkatan, dan penyakit tersebut dapat menjadi pembunuh nomor satu. Beberapa penyakit tersebut diantaranya kanker, jantung, diabetes, hipertensi, dan stroke. Ya, coba lihat ya anak-anakku sekalian. Sekali lagi bahwa di tesis itu kita coba ulas sebagai pernyataan-pernyataan umum dalam memandang penulis dalam memandang isu-isu tertentu. Ya, oke, lanjut. Di bagian kedua, kalau kita ingat lagi struktur, kita bahas argumentasi. Sekarang contohnya, setelah kita buat tesisnya tadi di awal, coba kita masukkan argumentasinya nih. Ya, argumentasinya gini. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, penyebaran penyakit yang terjadi hampir merata. Hal itu menjadi pertanda bahwa kesehatan dan penyakit yang ada di masyarakat telah bergeser. Gaya hidup yang baik dan menjaga pola makan menjadi hal yang penting agar kandungan gizi yang diperlukan tubuh dapat terpenuhi. Indonesia bukan satu-satunya negara yang memiliki masalah pada penyakit ganda. Namun, seharusnya hal itu membuat kita belajar dari negara lain terkait penanganan terhadap penyakit tidak menular. Salah satu prinsip yang diperlukan untuk menangani penyakit adalah dengan mencegah daripada mengobati. Langkah itu juga dapat didukung dengan kebijakan pemerintah untuk mewajibkan adanya label informasi kandungan gizi pada makanan ataupun minuman. Ya, ingat ya, di bagian argumentasi sekali lagi bahwa di dalamnya itu terdapat pendapat-pendapat daripada redaksi.
Ya, untuk membahas di bagian tesis. Jadi tesis dibahasakan sebagai pernyataan-pernyataan umum untuk isu-isu tertentu, sudut pandangnya kita. Sekarang untuk di argumentasi kita masukkan pendapat nih tentang bagian-bagian awal tadi. Ya, tentu saja ini harus berdasarkan asas fakta, ya, dan kenyataan itu sendiri. Oke, lanjut. Tadi dibahasakan bahwa di bagian ketiga untuk teks editorial itu adalah penegasan ulang pendapat. Di penegasan ulang situ misalnya contoh kalimatnya gini. Pencegahan penyakit tentunya jauh lebih baik jika dibandingkan dengan mengobati suatu penyakit. Sehingga masyarakat harus lebih memperhatikan pola hidup sehat. Program yang dilaksanakan juga harus memperoleh dukungan dari lembaga terkait. Ya, ingat anak-anakku sekalian ya, penjelasan tentang penegasan ulang tadi bahwa di dalamnya berisi atas kesimpulan, harus ada saran dan dia bersifat rekomendasi kepada sasaran isu-isu yang kita soroti, yang kita lagi ingin tulis. Oke, saya kira itu bagian dari 3 contoh gimana kita menulis teks editorial untuk wilayah struktur. Ya, anak-anakku semua, sekarang kita lanjut ya. Di wilayah setelah kita proses ini tadi, sudah paham tentang struktur, sudah paham tentang kebahasaan yang harus kita gunakan. Sekarang kita coba memahami tentang tahapan-tahapannya ini. Gimana sih kalau saya ingin menulis teks editorial? Ya, nanti dibantu sama guru pendamping ya. Untuk lihat tahapan-tahapan ini, ya, 1. Sebaiknya kita membaca 2-3 teks editorial. Kenapa harus baca 2-3? Supaya ada pembanding, ya, pemahaman kita tentang satu teks editorial. Yang kedua, kita harus mendata isu-isu utama. Jadi misalnya, kita baca 3 teks itu, kita coba melihat isu-isu utama dari 3 teks editorial yang kita baca. Ya, setelah itu kita rumuskan tesis. Ya, lanjut. Kita harus menelusuri data-data pendukung atas pernyataan umum. Ya, kita harus pahami sebagai proses mengungkapkan opini, pendapat dan segala macam, dia harus berdasarkan atas fakta dan data. Ya, biasanya sih kita tempatkan di wilayah data-data pendukung. Ya, untuk penekanan pada wilayah tesis. Oke. Untuk tahapan selanjutnya kita buat perincian data. Ya. Setelah perincian data, kita coba menganalisis data-data itu menjadi sebuah argumen. Ya, bagaimana pandangan kita terhadap data-data yang muncul itu. Lanjut. Ini argumen yang kita tulis, yang kita buat tadi, menafsirkan data tesis tadi, itu bisa jadi sudah bersifat sebagai pendapat. Jadi kita mencoba nih berlatih untuk menyampaikan gagasan kita, menyampaikan pendapat kita terhadap tesis atau gagasan isu-isu yang muncul. Ya, biasanya sih kita harus berlatih terus. Jadi misalnya gimana sih latihannya kalau di sekolahnya masing-masing? Ada teman yang bolos, gimana sih pandangannya kita? Nah, itu mencoba melatih bagaimana kita berargumen, mengeluarkan pendapat-pendapat. Ada teman yang tidak bertugas membersihkan dalam 1 hari, apa sih pendapat kita? Ada teman yang tidak ikut belajar dengan baik, bagaimana pendapat kita? Itu mencoba melatih kita untuk memberikan tanggapan terhadap isu-isu tertentu. Ya, lanjut. Kita coba di bagian akhir, kita harus buat saran atau rekomendasi untuk memberikan solusi atas isu yang berkembang. Ya, selalu memberikan. Jadi kita latihan ini, kita berlatih memberikan gagasan, pendapat, tapi tetap berikan solusi juga kepada orang. Ya. Lanjut, yang terakhir, kemaslah hasilnya.
Jadi nanti kalau kita sudah bisa menulis teks editorial, itu hanya menggabungkan dari tahapan-tahapan ini anak-anakku sekalian. Kalau kita sudah lakukan ini, tinggal terakhir adalah meramunya menjadi 3 paragraf, 3 paragraf, 4 paragraf, 5 paragraf, ada sampai 10 paragraf, ataukah perhatikan teorinya paragraf ya anak-anakku sekalian. Dalam satu paragraf itu minimal terdiri atas 2 sampai 3 kalimat. Jadi kalau kita bangun tesisnya sudah ada bagian awal, ingat ya sebaiknya kita menggunakan 2 sampai 3 kalimat supaya jelas yang mana ide utama dalam paragraf itu, yang mana ide penjelasnya. Oke. Setelah kita pahami yang tadi, ada juga ini langkah-langkah menulis teks editorial. Ya, anak-anakku bisa ngikuti ya. Langkah-langkahnya ini salah satu trik bagaimana supaya kita bisa menulis teks editorial dengan gampang dan mudah. Misal, 1, kita harus menentukan topik atau masalah penting yang memiliki sudut pandang berita terkini dan menarik perhatian pembaca. Ya, jadi ini butuh keterampilan kita individu ini melihat bagaimana proses mencari, menentukan topik. Ya, tentu saja dengan melihat masalah ini menarik atau tidak, viral atau tidak, istilah kekiniannya viral atau tidak. Yang kedua, setelah kita tentukan topik, isu tadi, kita mengumpulkan informasi dan fakta. Ya, ini kita lakukan berdasarkan atas laporan objektif ataukah proses melakukan riset. Jadi kita melakukan pemantauan dan segala macam. Ada wacana-wacana yang kita baca sebagai laporan objektif, ada fakta-fakta, ada pernyataan-pernyataan, ya itu bisa kita kumpulkan. Ya, kemudian yang ketiga, kita mencoba menganalisis masalah yang telah diangkat. Jadi di bagian awal sudah ada tentukan topiknya, kita sudah punya topik, kemudian kita mengumpulkan informasi. Sekarang kita coba nih menganalisis masalah. Ya, kira-kira apa sih masalah yang muncul dari topik-topik ini yang kita angkat? Oh, ini faktanya. Oh, mungkin akan ada muncul masalah seperti ini. Oke. Yang keempat, ingat, setiap memberikan masalah, menganalisis masalah, memberikan pandangan, memberikan pendapat, selalu belajar untuk memberikan solusi. Ya, berikan solusi yang realistik terhadap masalah di luar pengetahuan umum. Jadi diharapkan bahwa kita punya pandangan tertentu terhadap sebuah isu. Ya, tentu saja kita juga harus memiliki solusi ya sebagai rekomendasi buat sasaran isu yang kita bangun. Oke. Ya, ini tulislah kurang lebih dari 500 kata. Ya, anak-anak sekalian, ini supaya latihan kita menarik untuk teks editorial bisa lebih baik. Ya, paling tidak kita terukur, oh ya kita gunakan 500 kata. Ataukah tadi pembahasannya di awal, ya setidaknya kita gunakan 3 paragraf. Ataukah kita di setiap paragraf kita munculkan 2-3 kalimat dalam tiap paragrafnya. Ya, bisa ya? Ya, anak sekalian bisa ngikuti langkah-langkah ini supaya lebih mudah. Nanti saya mohon bantuan kepada guru-guru pendamping di sekolah masing-masing supaya bisa mendampingi anak-anak kita bisa menulis teks editorial. Ya, oke. Yang keenam, tentu saja nih, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, kalau perhatikan tadi ya, perhatikan tentang kebahasaan yang mesti kita gunakan dalam proses menulis teks editorial. Ya, oke, sekarang kita lihat. Bisa baca semua anakku. Misalnya nih, ada berita utama di situ menuliskan gaya hidup mewah sebagian anggota polisi. Ya, tentu saja membaca wacana ini, membaca kalimat ini tentu muncul di kepala kita masing-masing. Ya, anak-anak sekalian, hal yang mesti kita perhatikan, pahami bahwa yang membuat kita berbeda dengan orang lain itu adalah persoalan ide.
Ya, sekali lagi ya, hal yang membuat kita berbeda dengan orang lain, pemikiran kita itu adalah karena kita dibedakan oleh ide masing-masing. Oke, jadi saya yakin ketika membaca kalimat ini, gaya hidup mewah sebagian anggota polisi, pasti masing-masing di kepala kita muncul nih. Oh ya, benar tidak? Apa alasannya? Kira-kira apa argumen? Apa tesis yang akan saya bangun? Ini kira-kira alasan saya berdasarkan atas fakta-fakta ini. Ya, kemudian ini yang akan saya sarankan ini. Oke, ya, hal yang mesti dilakukan, silakan tuliskan kemungkinan judul editorial sesuai dengan berita utama tersebut. Ya, bisa ya? Jadi silakan tuliskan kemungkinan judul editorial sesuai dengan berita utama tersebut. Sekali lagi anak-anakku sekalian, hal yang membuat kita berbeda dengan teman-temannya yang lain adalah persoalan ide. Ya, jadi bagaimana sudut pandang kita, pemahaman kita tentang gaya hidup mewah sebagian anggota polisi. Oke, yang kedua, anak-anakku sekalian silakan tuliskan tesis, argumen, dan penegasan ulang. Ya, jadi silakan garap berdasarkan atas judul yang kita ingin bangun, yang sudut pandang kita isu itu terhadap isu itu. Ya, kemudian kita tulis tesisnya, kumpulkan argumen-argumennya, argumen-argumen kita, lanjut dengan proses membuat penegasan ulang. Artinya kalau kita di poin 2 ini kita sudah susun, berarti dia sudah menjadi teks editorial. Yang ketiga, ya, silakan tuliskan kemungkinan kalimat dengan menggunakan aspek kebahasaan teks editorial. Jadi setelah kita kumpulkan, kita coba susun, dia menjadi satu wacana nih. Ya, dengan perhatikan aspek-aspek kebahasaan tadi untuk teks editorial. Bisa ya? Oke. Jadi misalnya muncul kalimat retoris. Ya, gitu. Oke. Ya. Saya yakin dia jadi proses yang menarik. Kalaupun ini sulit, nanti akan didampingi sama guru-guru pendamping sekolah masing-masing. Ataukah isu ini masih sulit juga ditelaah oleh anak-anak kita turunkan levelnya menjadi lebih kontekstual. Ya, apa sih yang menarik di sekolah kita masing-masing? Apa yang viral di sekolah kita masing-masing? Ataukah apa yang lagi viral di kehidupan masyarakat, lingkungan sekolah kita masing-masing, lingkungan masyarakat masing-masing. Ya, saya kira itu untuk pertemuan kita hari ini, anak-anakku sekalian, teman-teman guru yang saya hormati semua. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Ya, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi Smart School berkarakter cerdas.